Buku Organization Development and Change adalah sebuah buku yang dapat menjadi pegangan untuk mengkaji tentang organisasi agar bisa selalu berubah dan berkembang untuk bisa agile, yaitu di mana perusahaan bisa selalu berkembang dan progresif menghadapi perubahan zaman yang sangat cepat. Pada bab pertama akan diuraikan definisi pengembangan organisasi atau OD, membedakan organization development dan perubahan terencana dari bentuk-bentuk perubahan organisasi, untuk menggambarkan sejarah perkembangan organization development, untuk memberikan garis besar buku. Pengertian pengembangan organisasi atau OD itu beraneka ragam, karena memiliki sudut pandang dan fokus yang berbeda. Seperti pendapat Bergs yang memfokuskan pada culture dan target of change, adapun pendapat Bergs adalah suatu proses yang direncanakan dalam perubahan budaya organisasi melalui pemanfaatan teknologi, perilaku, ilmu pengetahuan, penelitian, dan teori. French's definition menitikberatkan pada perkembangan organisasi dalam jangka panjang dan the use of consultants. Jadi, kesimpulannya adalah OD atau Organization Development mengacu pada upaya jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah organisasi dan kemampuannya untuk mengatasi perubahan lingkungan eksternal dengan bantuan konsultan perilaku ilmuwan eksternal atau internal. Dan untuk definisi Beckhart and Beers, mengutamakan bagian pada proses. Beckhart mengartikan organization development merupakan upaya 1. Direncanakan, 2. Di seluruh organisasi, dan 3. Dikelola dari atas, untuk 4. Meningkatkan efektivitas organisasi dan kesehatan melalui 5. Intervensi yang direncanakan di organisasi dalam proses, menggunakan sains pengetahuan tentang perilaku. Beers menjelaskan yang dimaksud organization development adalah proses seluruh sistem pengumpulan data, diagnosis, perencanaan tindakan, intervensi, dan evaluasi bertujuan untuk pertama, meningkatkan kesesuaian antara struktur organisasi, proses, strategi, orang, dan budaya. 2. Mengembangkan solusi organisasi baru dan kreatif. Dan 3. Mengembangkan kapasitas diri, memperbaharui organisasi. Ini terjadi melalui kolaborasi anggota organisasi bekerja dengan agen perubahan, menggunakan teori sains pengetahuan tentang perilaku, penelitian, dan teknologi. Jadi secara umum dapat disimpulkan, organization development adalah berbagai aplikasi sistem dan transfer knowledge tentang perilaku untuk pengembangan yang direncanakan, perbaikan, dan penguatan strategi, struktur, dan proses yang mengarah pada efektivitas organisasi. Terjadinya perubahan teori dan praktek pengembangan dan perubahan organisasi dari masa ke masa dipengaruhi oleh adanya berbagai latar belakang yang berbeda-beda, yaitu ada 5 masa. 1. Awalnya dimulai pada tahun 1946 dengan menggunakan proses pelatihan yang bersifat laboratorium yang sering dikenalkan dengan T-Group sebagai suatu kelompok informal yang bertujuan untuk saling belajar tentang kepemimpinan, dinamika kelompok, dan sebagainya. 2. Kemudian pada masa selanjutnya, konsep dibangun atas dasar penelitian dan survei yang menyebabkan munculnya organization development sebagai bidang praktis ilmu sosial, dipelopori oleh Craig Lewin, Cumming and Worley 2005, sebagai pengembang model pertama dalam konsep perubahan organisasi. 3. Pada era selanjutnya, beberapa pendekatan yang bersifat normatif, serta 4. Aspek produktivitas dan kualitas hidup kerja atau quality of work life juga diperkenalkan dalam proses pengembangan konsep. 5. Namun seiring dengan perkembangan dan perubahan akibat arus globalisasi, maka akhir abad ini, umumnya pengembangan konsep dipengaruhi oleh adanya faktor perubahan yang bersifat strategis. Pengembangan konsep ini memberikan perspektif baru dalam praktek pengembangan organisasi yang prosesnya sangat menitikberatkan pada sejauh mana organisasi tersebut dapat cepat menanggapi pengaruh lingkungan luar,
baik dari aspek ekonomi, sosial, politik, dan teknologi yang semakin rumit dan kompleks. Sebelum mengenal lebih detail konten buku ini, kami akan beri gambaran umumnya agar punya kerangka secara holistik sebelum menyelam pada tiap-tiap bagian di dalamnya. Buku ini terdiri dari 7 bagian. Part 1, Overview of the Book. Bab 2, The Nature of Plain Change. Bab 3, Organization Development Practitioner. Part 2, The Process of Organization Development. Bab 4, Entering and Contracting. Bab 5, Diagnosing Organization. Bab 6, Diagnosing Groups and Jobs. Bab 7, Collecting Diagnostic Information. Bab 8, Feeding Back Diagnostic Information. Bab 9, Designing Organization Development Intervention. Bab 10, Leading and Managing Change. Bab 11, Evaluating and Institutionalizing Organization Development Intervention. Part 3, Human Process Intervention. Bab 12, Individual, Interpersonal, and Group Process Approaches. Bab 13, Organization Process Approaches. Part 4, Technostructural Intervention. Bab 14, Restructuring Organization. Bab 15, Employee Involvement. Bab 16, Work Design. Part 5, Human Resources Management Intervention. Bab 17, Performance Management. Bab 18, Developing and Assisting Members. Bab 19, Competitive and Collaborative Strategies. Part 6, Strategic Intervention. Bab 20, Organization Transformation. Bab 21, Continuous Change. Bab 22, Transorganizational Change. Part 7, Special Topics in Organization Development. Bab 23, Organization Development in Global Settings. Bab 24, Organization Development in Healthcare, School Systems, the Public Sector, and Family-Owned Business. Bab 25, Future Directions in Organizational Development. Terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu untuk saling share knowledge. Mohon respon terhadap karya kami. Semoga bisa bermanfaat dan silakan memperdalam tentang konten dalam tiap part dan chapter hanya dengan klik hasil karya sahabat-sahabat kami sesuai kebutuhan pengetahuan yang Anda minati. Salam pengetahuan.